Silakan diambil alih, Dek. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tenaga Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja Perusahaan. Adapun nama-nama dari kelompok 10 yaitu yang pertama Anggi Purnamawati, Dina Okta Safira Harahap, dan saya sendiri Nia Pertiwi. Langsung saja materi yang pertama yaitu tentang dokter perusahaan yang akan dibacakan oleh Anggi Purnamawati. Kepada Anggi dipersilahkan. Silakan Anggi. Kalau si Angginya nggak bisa, diambil alih aja nih ya, biar nggak lama-lama, Dek. Ya, baik, Pak. Silakan. Boleh di next kan, Pak? Oh, langsung ke dokter perusahaan ya, bukan latar belakangnya ya. Iya, Pak. Silakan. Next lagi, Pak. Kenapa nggak ini disampaikan, Dek? Kenapa nih ya? Halo? Iya, iya, Pak. Ini mesti disampaikan, dikasih tahu supaya teman-temannya mengerti. Oke, silakan. Oh, iya, iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Anggi, bacakan aja, Anggi. Anggi udah masuk. Baik, sebelumnya saya mohon maaf Pak, tidak bisa menghidupkan kamera karena terkendala jaringan. Oke, Nah, di silakan. sini saya akan bacakan rumusan masalah dari kami, yaitu apa itu dokter perusahaan, kemudian apa itu ahli dan pelaksanaan operasional hygiene perusahaan, kemudian apa itu kode etik Hiperkes, profesi Hiperkes. Selanjutnya Pak. Tujuan penulisan ini yang pertama untuk mengetahui dokter perusahaan, kemudian untuk mengetahui ahli dan pelaksanaan operasional hygiene perusahaan, kemudian untuk mengetahui kode etik profesi Hiperkes. Selanjutnya Pak. Pembahasan dokter perusahaan adalah setiap dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan memimpin dan menjalankan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja di perusahaan yang bersangkutan. Misi dari dokter perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi tenaga kerja terhadap faktor bahaya kesehatan dan efek buruk yang mungkin timbul dari pekerjaan atau kondisi tempat di lingkungan pekerjaan. Yang kedua, membantu ke arah penyesuaian fisik dan mental tenaga kerja, khususnya penyesuaian pekerjaan
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang, boleh di next kan Pak? Ya, baik, tentang ruang lingkup tugas dokter perusahaan. Yang pertama, pelaksanaan upaya kuratif yang menjamin keadaan penyakit umum berada pada tingkat yang menjamin. Yang kedua, pencegahan yang ditunjukkan kepada penyakit. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, periodik, khususnya, dan lainnya. Yang keempat, penyampaian nasihat kepada pimpinan, perusahaan, dan pekerja pada penempatan kembali pekerja sesuai dengan prinsip tenaga kerja yang paling sehat. Yang kelima, pengamatan terhadap proses penyesuaian tenaga kerja terhadap pekerjaannya. Yang keenam, penyampaian pandangan dan ikut serta dalam penyelenggaraan hygiene. Yang ketujuh, identifikasi semua faktor dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedelapan, ikut serta dengan bagian atau badan lain di perusahaan dalam merealisasikan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja atau SMK 3. Yang kesembilan, penyampaian nasihat kepada pekerja secara perorangan. Yang 10, penyelenggaraan latihan pertolongan pertama kepada tenaga kerja. Materi selanjutnya yaitu tentang ahli dan pelaksanaan operasional hygiene perusahaan, yaitu yang akan dibacakan oleh Dina Okta Safira Harahap. Kepada Dina dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya ahli dan pelaksanaan operasional hygiene perusahaan. Ahli hygiene industri adalah ahli yang berlatar belakang pendidikan teknik, kedokteran, kesehatan kimia, fisika, biologi, dan lainnya yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman yang cukup. Kompetensi yang dimiliki seorang ahli hygiene industri didasarkan atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengendalikan risiko bahaya dalam kaitan tenaga kerja dan pekerjaan serta lingkungan kerjanya maupun sehubungan dengan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Ahli hygiene industri sangat terbatas jumlahnya dan kebanyakan bekerja pada sektor pemerintah. Demikian tenaga pelaksanaan operasional hygiene industri masih sangat kurang. Selanjutnya, kurikulumnya meliputi yang pertama hygiene perusahaan pada umumnya, yang kedua faktor fisik, yang ketiga faktor kimiawi, yang keempat faktor biologi, ventilasi industri, yang ketujuh toksikologi hiperkes, yang kedelapan teknik penyehatan, yang kesembilan pencemaran udara dan pencegahannya, yang ke-10 teknologi pengendalian hygiene industri, yang ke-11 keselamatan kerja, 12 alat pelindung diri, 13 14 survei hygiene perusahaan atau industri, yang ke-15 kunjungan perusahaan, yang ke-16 pekerjaan laboratorium. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kode etik profesi hiperkes yang akan saya bacakan sendiri. Kode etik profesi hiperkes merupakan norma atau azas yang disepakati oleh kelompok profesi hiperkes dan digunakan sebagai ukuran tingkah laku untuk menjaga integritasnya dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan tugas dan mengamalkan dharma baktinya, semua dan setiap tenaga hygiene perusahaan atau industri dan kesehatan kerja, khususnya dokter dan perawat hiperkes, serta lainnya senantiasa berpegang teguh kepada kode etik hiperkes. Ada 17 kode etik hiperkes yang harus dipegang oleh para petugas kesehatan baik dokter maupun perawat. Yang pertama, bahwa kami mengutamakan kesehatan dan keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja. Yang kedua,
bahwa kami hanya melaksanakan tugas sebagai suatu amal ilmiah yang objektif dan terpadu. Yang ketiga, bahwa kami secara terus-menerus berusaha agar pengetahuan Hiperkes baik mengenai tenaga kerja perseorangan maupun tentang kelompok tenaga kerja dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Yang keempat, bahwa kami hanya membuat sesuatu pernyataan dan persetujuan atas dasar hasil pengamatan dan pandangan yang jujur. Yang kelima, bahwa kami menghindari diri dari tekanan dan pengaruh yang berasal dari perbedaan yang jujur. Yang keenam, bahwa kami mengusahakan dengan penuh kesadaran untuk mengetahui segala persyaratan kesehatan, kesegaran, jasmani, dan lingkungan kerja yang perlu diterapkan, segenap bahaya yang diakibatkan oleh pekerjaan, dan semua aspek kesehatan dan keselamatan kerja yang menyangkut hasil dan kegiatan perusahaan yang luas. Yang ketujuh, bahwa kami memegang teguh rahasia kesehatan dan keadaan sakit setiap orang terhadap siapapun, kecuali bila diperlukan atas dasar kekuatan undang-undang dan atas pertimbangan kesehatan masyarakat yang lebih penting dan kepentingan kesehatan penderita untuk pertolongan oleh dokter lainnya. Yang kedelapan, bahwa kami berpegang pada prinsip bahwa pengusaha mempunyai hak dan kewajiban untuk berkonsultasi tentang kesehatan terhadap pekerjanya, tetapi tidak memiliki hak keserasian kesehatan terhadap pekerjanya, tetapi tidak memiliki hak untuk mengetahui diagnosis penyakit dan hasil pemeriksaan medis tenaga kerja yang bersangkutan. Yang kesembilan, bahwa kami menyampaikan penjelasan yang mudah difahami kepada tenaga kerja tentang kesehatannya, anjuran pemeriksaan kesehatan lebih lanjut dalam hal diperlukan, pemberian nasihat dan pengobatannya sesuai dengan keperluan dan pertimbangan medis. Yang ke-10, bahwa kami mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak yang dapat melengkapi keterangan dan pengetahuan apabila terhadap masalah yang diragukan atau kurang jelas. Yang ke-11, bahwa kami selalu menjalin kerjasama secara baik dengan setiap petugas kesehatan lainnya di luar profesi Hiperkes. Yang ke-12, bahwa kami senantiasa menghindari diri terhadap penawaran atau penggunaan jasa yang mendatangkan keuntungan bagi sesuatu pihak atau pihak kerugian pihak yang lain. 13, bahwa kami memperhatikan nilai-nilai psikologis, kebudayaan, dan agama yang terdapat dalam masyarakat tenaga kerja dan menyerasikan kepada tujuan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dengan sebaik-baiknya. Yang ke-14, bahwa kami juga memperhatikan masalah lain di luar lingkungan tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ke-15, bahwa kami menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Hiperkes dan keselamatan kerja. Yang ke-16, bahwa kami secara aktif tidak membenarkan dan berusaha untuk memperbaiki perbuatan yang menyalahi etik pelayanan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, bahwa kami melaksanakan pedoman etik Hiperkes dengan penuh kesadaran dan keyakinan dalam rangka menjunjung tinggi profesi Hiperkes. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang contoh kasus yang akan dibacakan oleh Anggi kepada Anggi di Kemudian di sini ada contoh kasus yang judulnya Rumania dilanda pandemi corona, para dokternya memilih bekerja di luar negeri. Sepertiga dokter Rumania bekerja di luar negeri. Presentasi itu tertinggi di dunia. Para dokter yang tetap tinggal sekarang mendapati diri mereka bekerja dalam kondisi sulit melawan pandemi virus corona. Tingkat kematian tenaga kesehatan di Rumania tinggi. Angka kematian akibat COVID-19 di Rumania tergolong tinggi, termasuk di antara tenaga kesehatan. Pada awal Desember, pekerja Solidaritas Sanitara melaporkan rata-rata 6,8 kematian per 1.000 infeksi bagi orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Angka yang lebih tinggi dibandingkan orang dengan usia yang sama yang bekerja di bidang lain. Mayoritas masker yang digunakan sebenarnya dimaksudkan untuk digunakan dalam konstruksi, bukan untuk penggunaan medis. Masker menyaring debu, asap, tapi sayangnya tidak melindungi dari COVID. Para dokter memilih bekerja di luar negeri. Kurangnya anggaran bagi sistem perawatan kesehatan Rumania juga menjadi salah satu masalah. Bahkan sebelum pandemi virus corona muncul, sistem perawatan kesehatan hanya menerima antara 5-6% dari PDB Rumania, sekitar setengah dari rata-rata Uni Eropa.
Institut Klinik Pundeni tempat Dana Tumescu bekerja merupakan salah satu yang terbaik di Rumania. Dengan bantuan donasi, klinik tersebut mampu meningkatkan kapasitas untuk merawat pasien COVID-19 dengan menyiapkan tempat tidur perawatan intensif tambahan, bersama dengan peralatan teknis yang diperlukan. Sebuah studi OECD pada Mei 2020 menunjukkan bahwa sepertiga dari dokter terlatih Rumania bekerja di luar negeri. Artinya Rumania memiliki angka emigrasi dokter tertinggi di dunia. Disusul Zimbabwe, Belize, dan Republik Dominika. Menurut Asosiasi Medis Jerman pada 2019, mayoritas dokter asing yang bekerja di Jerman berasal dari Rumania. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya. Silakan Ya, Isti. kepada Isti, silakan ajukan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Amaliana dari kelompok 11 akan bertanya, wajibkah setiap perusahaan menetapkan ahli hiperkes di perusahaannya dan apakah ada persyaratan khusus bagi perusahaan untuk menetapkan ahli hiperkes tersebut? Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Silakan Nia. Nia mau dicatat dulu atau dirampung dulu semua pertanyaannya atau gimana? Dicatat aja dulu Pak sebentar. Oke, baik. Sudah satu pertanyaan. Silakan. Yang bertanya berikutnya, Dek. Izin bertanya, moderator. Ya, siapa nih, Dek? Raisa, Pak. Raisa. Ya, kepada Raisa, silakan ajukan Raisa. pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Raisa dari kelompok 1. Pertanyaan dari saya, coba pemakalah sebutkan beberapa kode etik yang harus dipegang teguh oleh petugas kesehatan dan bagaimana jika petugas kesehatan tidak memahami dan melaksanakan kode etik tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya adik-adik. Silakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Al-Farisi. Ini kepada Al-Farisi, silakan ajukan pertanyaannya. Oke. Di sini saya ingin bertanya, apakah di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tenaga higien perusahaan dan kesehatan kerja perusahaan di dalam suatu perusahaan? Kepada pemakalah, mohon penjelasannya. Oke, baik. Gimana Nia? Sudah bisa dijawab deh satu-satu atau hanya 3 pertanyaan atau 4? Gimana Nia? 3 aja Pak, udah cukup. Oke, baik. Silakan bisa dijawab deh. Ini dikasih waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan atau gimana Pak? Ya, tergantung kalian. Kalau memang sudah bisa dijawab, dijawab. Ya, kalau enggak, ya kita kasih waktu 5 menit atau gimana. Silakan. Ya Pak, dikasih waktu untuk menjawab pertanyaan sebentar ya Pak. Ya, boleh. Tapi Nia tadi saya kurang tepat tadi ini tentang kode etik ini maunya tadi ditampilkan di di slide yang 17 ini. Tadi kan cuma Nia Iya Pak. saja. Jadi teman-teman juga Bacakan aja. bisa baca gitu. Yang tahu cuma Nia saja ini. Oke, baik sambil Iya Pak. Sambil dijawab silakan Bapak akan tunggu ya. Baik adik-adik, pagi ini kita sudah membahas tentang
tenaga higienis perusahaan dan kesehatan kerja perusahaan. Tadi ada Bapak simak sedikit tentang kode etik daripada Hiperkes di sebuah perusahaan. Salah satu adalah menjunjung tinggi undang-undang Hiperkes di perusahaan. Jadi salah satu daripada undang-undang itu adalah mengamalkan atau meningkatkan pengetahuan Hiperkes di perusahaan. Kalau kita bicara tentang Hiperkes di perusahaan, Pinomat kita harus menjaga bukan hanya memperhatikan keinginan visi misi dari perusahaan, tapi juga kita memperhatikan daripada tenaga kerja perusahaan. Kemudian juga kita memperhatikan lingkungan perusahaan. Jadi ketika kita memperhatikan tenaga kerja dari perusahaan, otomatis kesehatan ataupun keselamatan kerja perusahaan karyawan di perusahaan itu sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan visi misinya untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan targetnya, untuk meningkatkan tujuannya bisa tercapai. Tapi di samping itu, kalau perusahaan hanya memperhatikan perusahaannya dan memperhatikan kinerja perusahaannya dalam keselamatan kesehatan tanpa memperhatikan lingkungannya, ini nggak bisa juga, karena produksi yang dilakukan oleh perusahaan terutama industri itu efek dampaknya ada yang positif dan negatif terhadap lingkungan perusahaan. Jadi makanya ini harus bekerja sama antara perusahaan, karyawan dan lingkungan yang berada di sekitar perusahaan. Itu salah satu kode etik, yaitu menjaga tinggi undang-undang Hiperkes, kemudian menjaga kode etik sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja daripada karyawan tadi. Oke. Kemudian ada lagi untuk konsultasi kesehatan, dokter ini harus peka, harus care, memberikan pengetahuan atau edukasi terhadap kinerja daripada perusahaan untuk meminimalisir efek dampak negatif daripada lingkungan kerja yang tidak nyaman, tidak baik, tidak bagus terhadap perusahaan tadi. Jadi itulah peran dokter di sini. Jadi dokternya memberikan edukasi supaya karyawan tadi tetap eksis, tetap sehat dalam menjalankan kinerja kerjanya. Kemudian tadi ada disampaikan oleh si Nia, salah satu isi kode etik itu, dokter tidak bisa menyampaikan hasil description atau hasil daripada kesehatan kerja karyawan itu kepada perusahaan. Itu sifatnya rahasia kecuali kata Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ketika diminta untuk sebuah penelitian boleh-boleh saja untuk untuk mengetahui untuk mengetahui tentang tindakan kriminal andai kata terjadi di perusahaan itu yang notabene perusahaan tidak care kepada karyawannya, itu boleh description tentang problem atau masalah di perusahaan tadi yang berdampak kepada karyawannya itu boleh disampaikan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim. Kemudian untuk penyampaian tadi itu, untuk penelitian akademisi, baik untuk pendidikan itu harus ada persetujuan dari keluarga korban karyawan tadi ketika di perusahaan itu ada tindakan kriminal yang menyangkut karyawan tadi, sehingga ada titik terang yang salah itu perusahaan atau karyawannya. Oke,
Baik, itu aja yang mau Bapak sampaikan. Silakan dijawab, Nia Pratiwi. Silakan Nia. Ya Pak, baik. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Ya, Melina. Dari Isti akan dibacakan oleh Anggi. Kepada Anggi, dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Isti, yang di mana pertanyaannya, wajibkah setiap perusahaan menetapkan ahli IPERKES di perusahaannya? Apakah ada persyaratan khusus bagi perusahaan untuk menetapkan ahli IPERKES? Menurut kami, wajib mengikuti IPERKES karena IPERKES memiliki kemampuan di dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja, mampu meningkatkan kegairahan kerja, efisiensi, produktivitas, dan moral kerja dan faktor manusia dalam sektor kegiatan ekonomi. Dan syarat khususnya bagi tenaga dokter dan perawat wajib mengikuti pelatihan IPERKES diatur pada Permenaker nomor 1 tahun 1976 dan adanya sertifikasi IPERKES juga menjadi syarat uji kompetensi IPERKES bagi dokter dan perawat. Sekian, saya kembalikan kepada. Ada yang mau menambahi adik-adik? Ada? Nia ada mau nambahi? Nia ada mau menambahkan enggak? Halo? Gimana Pak? Nia ada mau Gimana Nia ada Pak? pertanyaan jawaban dari temanmu tadi? Sepertinya tidak ada Pak. Tidak ada. Teman yang lain ada yang mau menambahi? Wawan ada yang mau menambahi, Wawan? Enggak, Pak. Kalau Rizkiana ada menambahi? Pas, Pak. Oke, Anggi Purnama? Anggi Purnama ada menambahi? Iya, Pak, itu jawaban saya. Oh, itu si Anggi tadi yang jawab. Itu ya. jawaban. Ya, mohon maaf. Iya, Retno Pak. mau menambahi, Retno? Tidak, Pak. Oke, baik. Bapak tambahi sedikit ya. Karena ruang lingkup hijau perusahaan itu ada 3M ya. Tapi Bapak tambahi menjadi 1M, bukan 3M jadi 4M. Satu, mengantisipasi. Ya, kemudian mengenal. Ya, artinya mengenal itu mengenal lingkungan kerja kita itu. Kita sebagai karyawan ya, di sebuah perusahaan harus mengenal lingkungan kerja kita, ya. Kemudian mengevaluasi, ya. Mengevaluasi artinya andai kata terjadi tindakan yang negatif terhadap karyawan di perusahaan itu harus kita evaluasi agar tidak terjadi atau dampak yang berkembang di kemudian hari, ya. Kemudian kita bisa mengendalikan, ya. Artinya mengendalikan kepada hal yang baik dan benar. Tadi si Istia Malina ada mengatakan wajibkah perusahaan menggunakan IPERKES? Iya. Ya, kalau kita melihat peraturan Menteri Kesehatan nomor 1 tahun 1976 itu semua perusahaan di Indonesia wajib melakukan IPERKES, ya, tidak boleh tidak. Nah, kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri Tenaga Kesehatan 1979, ketika perusahaan tidak menggunakan IPERKES itu maka perusahaannya dapat ditindak pidana, ya, dengan kurungan atau denda sebesar 3 bulan. Nah, itu dia tindakannya, itu dasar hukumnya. Jadi wajib, nggak boleh enggak, ya. Oke, baik. Bapak kembalikan kepada Nia Pratiwi. Silakan adik-adik. Bagaimana kepada Isti? Apakah jawaban dari Anggi tadi udah bisa diterima? Sudah, moderator. Terima kasih. Sama-sama Isti. Silakan. Baik, selanjutnya pertanyaan
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Raisa yang akan dijawab oleh Dina. Kepada Dina dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa. Pertanyaannya tadi, coba sebutkan beberapa kode etik yang harus dipegang teguh oleh petugas kesehatan dan bagaimana jika petugas kesehatan tidak memahami dan melaksanakan kode etik tersebut. Ada 17 kode etik yang harus dipegang oleh petugas kesehatan dan keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, melaksanakan tugas sebagai suatu alam ilmiah yang objektif dan terpadu. Yang ketiga, berusaha agar secara terus-menerus berusaha agar pengetahuan Hiperkes baik mengenai tenaga kerja perorangan maupun tenaga kelompok tenaga kerja dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Yang keempat, membuat sesuatu pernyataan dan persetujuan atas dasar hasil pengamatan dan pandangan yang jujur. Yang kelima, menghindari diri dari tekanan dan pengaruh yang berasal dari perbedaan yang jujur. Yang keenam, mengusahakan dengan penuh kesadaran untuk mengetahui segala persyaratan kesehatan, kesegaran jasmani, dan lingkungan kerja yang perlu diterapkan. Yang ketujuh, memegang teguh rahasia kesehatan dan keadaan sakit setiap orang terhadap siapapun, kecuali bila diperlukan atas dasar kekuatan undang-undang dan atas pertimbangan kesehatan masyarakat yang lebih penting dan kepentingan kesehatan penderita untuk pertolongan oleh dokter lainnya. Yang kedelapan, berpegang pada prinsip bahwa pengusaha mempunyai hak dan kewajiban untuk berkonsultasi tentang kesehatan terhadap pekerjaannya, tetapi tidak memiliki hak keserasian kesehatan terhadap pekerjaannya. Yang kesembilan, menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami kepada tenaga kerja tentang kesehatan, anjuran pemeriksaan kesehatan lebih lanjut dalam hal diperlukan, pemberian nasihat dan pengobatannya sesuai dengan keperluan dan pertimbangan medis. Yang ke-10, mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak yang dapat melengkapi keterangan dan pengetahuan apabila terdapat masalah yang diragukan atau kurang jelas. Yang 11, selalu menjalin kerjasama secara baik dengan setiap petugas kesehatan lainnya di luar profesi Hiperkes. Yang ke-12, senantiasa menghindari diri terhadap penawaran atau penggunaan jasa yang mendatangkan keuntungan bagi sesuatu pihak atau kerugian pihak lainnya. Yang 13, memperhatikan nilai-nilai psikologis, kebudayaan, dan agama yang terdapat dalam masyarakat tenaga kerja dan menyerasikan kepada tujuan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dengan sebaik-baiknya. 14, memperhatikan masalah lain di luar lingkungan tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ke-15, menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Hiperkes dan kesehatan kerja. Yang ke-16, secara aktif tidak membenarkan dan berusaha untuk memperbaiki perbuatan yang menyalahi etika pelayanan higien perusahaan dan kesehatan kerja. Yang 17, kami melaksanakan pedoman etik Hiperkes dengan penuh kesadaran dan keyakinan dalam rangka menjunjung tinggi profesi Hiperkes. Terus ada pertanyaan, jika petugas kesehatan tidak memahami dan melaksanakan kode etik tersebut, maka bisa berakibat pada keselamatan nyawa dari tenaga kerja. Dan apabila tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi etika dari organisasi profesinya. Apabila melanggar ketentuan atau perundang-undangan juga memperoleh sanksi hukum pidana. Selanjutnya saya kembalikan kepada. Silakan ya. Ada yang mau menambahi adik-adik? Ya, Pak. Ada yang mau menambahi? Ada yang mau menambahi? Apakah ada teman-teman yang ingin menambahi? Ada yang menambahi? Reskiana, ada yang mau menambahi Reskiana? Reskiana? Ya, Pak. Ada yang mau menambahi? Pas, Pak. Pas. Rahmi Lestari, ada yang mau menambahi Rahmi? Pas, Pak. Novia Lani, ada yang mau menambahi? Masih pas, Pak. Pas. Oke, saya coba ke Imam Taufik. Assalamualaikum. Imam Taufik. Waalaikumsalam, Pak.
Ada mau menambahi, Mam? Tadi apakah perusahaan wajib, apakah dokter wajib menjaga kode etik? Silakan. Apa sanksinya kalau tidak dijaga kode etiknya? Ada menambah? Pas Pak, apa yang disampaikan oleh pemakaian tadi udah pas Pak. Kalau Bagas, dari Bagas ada menambah Bagas? Halo Bagas Rizky. Pas. Oke, baik. Kalau pas, saya kembalikan kepada pemakalah. Silakan, Imam. Apa? Nia, silakan Nia. Diambil lagi. Ya, Pak. Baik, saya ulangi lagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alfarisi. Yang pertanyaannya, apakah di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang tenaga hygiene perusahaan dan kesehatan kerja dalam perusahaan? Jika ada, mohon jelaskan. Baik, menurut saya mungkin untuk undang-undang yang mengatur tentang tenaga hygiene perusahaan dan kesehatan kerja itu belum ada. Dan yang mendekati tentang undang-undang yang mengatur tentang tenaga hygiene perusahaan dan kesehatan kerja itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dijelaskan di sini bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana produksi. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga K3 yang profesional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 dalam perusahaan. Bagaimana kepada Alfarisi, apakah pertanyaan saya sudah bisa diterima? Ada yang mau menambahkan adik-adik atas jawaban atas jawaban Nia Pratiwi? Nia Pratiwi. Izin moderator. Silakan Wawan. Izin Pak. Silakan Wan. Sebelumnya saya tadi kurang jelas mendengar dari jawaban Nia Pertiwi Pak yang disebutkan undang-undang tersebut. Bisa minta tolong moderator diulang jawabannya. Silakan Nia. Ya. Soalnya Ya, tadi baik. disebutin ada undang-undang yang nggak ada gitu, maksudnya apa? Kurang jelas. Oh, iya Wan. Menurut saya itu mungkin undang-undang yang mengatur tentang tenaga hygiene perusahaan dan kesehatan kerja itu belum ada gitu. Karena yang mendekati tentang undang-undang tenaga hygiene perusahaan dan kesehatan kerja itu tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yaitu dijelaskan tentang tentang ketenagakerjaan yang dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana produksi. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga K3 yang profesional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 dalam perusahaan. Gimana Wawan? Ada mau nambahi? Ada mau menambahi? Wawan? Sudah cukup jelas Pak. Tadi saya kurang dengar. Soalnya tadi saya ada lihat juga kan undang-undang yang tentang Permenkes nomor 28 tahun 2015 yang disebutkan bahwa dokter itu harus memiliki keterampilan tentang hiperkes juga. Jadi saya tadi kurang jelas dari jawabannya itu sebenarnya yang nggak ada itu undang-undang seperti apa gitu. Jadi sudah jelas Pak. Oke. Dari Akmal ada tambahan Akmal? Akmal? Tidak Pak, sejauh ini pas sama dengan Wawan Pak. Oke. Halo Pak. Ya, silakan Akmal. Tidak Pak, sejauh ini masih sama Pak sama Wawan pas. Oke. Baik. Retno ada tambahan Retno? Enggak, apa udah pas Pak. Ya pas. Bentar ya. Denisa Fitri ada tambahan Denisa?
Denisa, Pas, Pak. gimana? Pas, Pak. Ya, apa tambahannya Denisa? Tidak ada, Pak. Pas, Pak. Ada. Reskiana, ada tambahan? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Tadi pertanyaannya apa ini ya? Coba diulang pertanyaannya saja deh. Coba nih ya, disampaikan dulu nih ya. Pertanyaannya tadi dari Alfarisi tadi. Nggak dengar nih ya, dibuka nih ya. Suaranya Nia. Ya, maaf, Pak. Ya, pertanyaan dari Alfarisi tadi yaitu, apakah di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang tenaga hygiene perusahaan dan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan? Jika ada, mohon jelaskan. Seperti itu, Pak. Oke, coba Nia Pertiwi buka Undang-Undang Nomor 1970 Pasal 8. Apa bunyinya? Coba dibuka Undang-Undang Undang-Undang 1970 ya Pasal 8 bunyinya apa? Coba dibacakan dulu. Ada dapat nggak? Ada dapat? Undang-undang berapa tadi, Pak? Kurang dengar, Pak. Undang-undang nomor berapa tadi, Pak? Undang-Undang Nomor 1 1970 Pasal 8. Intinya apa di situ? Coba diulas dulu. Coba bantu saya dulu. Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kesehatan Nomor 1 1976. Siapa yang udah dapat, tolong dibacakan biar kita. Maaf, Pak, boleh diulangi lagi, Pak. Kurang dengar, Pak. Undang-Undang Nomor 1 1970 Pasal 8. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 1976. Coba yang udah dapat? Ada, Pak. Oke, baik. Coba diulang, dibaca. Nia. Siapa, Pak? Oh, Nia. Siapa yang tadi bilang dapat tadi siapa? Saya. Ya oke, Nopi. Oh, Nopi nggak bilang ada tapi nggak ngasih tahu siapa. Nopi, Pak, yang tahu ya. Coba silakan dibaca, Nopi. Tadi udah saya bilang, Pak. Ya, coba dibaca. Pasal 8 ayat 1. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya, maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Ayat 2. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Pasal 3, norma-norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan. Iya, jadi ada bukan nggak ada ya. Tapi kalau tadi Sinia Pratiwi singgungannya dari tenaga kerja, keselamatan kerja itu benar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya, itu benar. Itu tentang keselamatan kerjanya. Tapi kalau kita mengacu kepada kesehatan kerjanya, itu ada dicantumkan di Undang-Undang Nomor 1 1970 yang disampaikan oleh Nopiani tadi, ketika perusahaan mau merekrut karyawan, mau merekrut tenaga kerja untuk bekerja di sebuah perusahaan itu, ya karyawan tadi harus diteliti kesehatannya, ya layak tidak untuk bekerja di perusahaan ini. Jadi ada, ya. Oke, itu satu, sudah dua ya undang-undangnya. Tadi yang saya bilang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 1976 sudah ada yang dapat? Sudah bisa dibaca? Nopiani sudah dapat, Dek, peraturannya? Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 1976. Kalau sudah dapat, tolong dibantu, Dek, biar dibacakan biar teman-teman bisa mendengar. Ada yang dapat? Halo? Maaf.
Ada Boleh dapat? diulangi lagi, Pak. Oke, silakan Nurul dibaca. Bukan, Pak, menanya ulangi nomor undang-undangnya. Ada Pak, dapat Pak. Oke, silakan Wawan dibaca Wan. Izin, Pak. Ya. Mungkin moderatornya itu Pak udah dapat juga Pak. Ya, coba dibaca Wawan. Pasal 1. Setiap perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan setiap dokter perusahaannya untuk mendapatkan latihan dalam bidang hygiene perusahaan, kesehatan, dan keselamatan. Pasal 2. Yang dimaksud dengan dokter perusahaan adalah setiap dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab atas hygiene perusahaan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Lanjut ini Pak. Ya, coba sebutkan pasal 15-nya. Pasal 15-nya coba, Wawan. Pasal 15-nya tolong sampaikan. Ada nggak situ pasal 15-nya? Udah ketemu, Wawan? Halo? Nggak ketemu, Pak. Ketemu. Siapa yang sudah ketemu dapat peraturan Menteri Kesehatan nomor 1 1976 pasal 15? Ya, ada yang sudah dapat? Akmal ada dapat, Akmal? Belum, Pak. Saya lihat cuma sampai pasal 7, Pak. Bentar ya, Pak. Pasal 7 apa bunyinya, Dek? Pasal 7 apa bunyinya, Akmal? Ada yang dapat pasal 7 itu? Pasal 7 itu Pak bunyinya gini Pak, peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan. Oh. Di sini pasal 7. Ya, pasal 15-nya nggak dapat ya? Oke, baik. Kalau misalnya ada yang dapat, tolong disampaikan. Artinya ya jawaban pertanyaan saya Alfirisi tadi. Ya, dengan apakah di Indonesia sudah diatur tentang tenaga kesehatan tadi yang berhubungan dengan perusahaan tadi? Ada ya, kalau Ksenia Pratiwi bilang tadi belum ada, jadi mohon maaf kita tambahi biar lengkap ya, ada ya. Kalau Nia Pratiwi singgungannya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja ya. Kalau kita singgungan lagi Undang-Undang Nomor 1 1970 ya, tadi dia ada disampaikan itu tentang hygiene. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 1976 pada pasal 15 itu ketika perusahaan tidak menggunakan tentang hygiene, maka perusahaan itu bisa didenda atau bisa dipidana. Kalau tidak salah hukumannya 3 bulan ya, itu dia. Oke, baik, terima kasih ya kepada pemakala, kepada Nia, kepada Anggi. Ya, kemudian siapa lagi tadi temanmu Nia? Halo? Ya Pak, Dina Pak. Nia, Nia, Anggi sama? Dina Pak. Dina, ya terima kasih pada Nia, Dina Anggi. Okta Safira. Ya terima kasih pada yang bertanya Istia Malina, Raisa Alfarisi. Terima kasih tadi sumbangsi dari teman kita ada Wawan, ada Nopiana ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini hari bisa menambah wawasan kita walaupun tidak begitu sempurna 100%. Oke, baik. Saya kembalikan pada Nia Pratiwi ya. Nanti mohon tenggang waktu kira-kira 5 menit kita masuk ke kelompok 11 ya dengan judul tenaga kerja wanita. Oke. Baik, silakan Nia Pratiwi diambil alih Dek buat sampaikan kesimpulannya singkat padat. Ya baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan sudah menambahkan jawaban dari kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan
kesimpulan dari kelompok 10, yaitu hygiene perusahaan merupakan spesialisasi dalam ilmu hygiene, beserta prakteknya yang lingkup dedikasinya adalah mengenali, mengukur, dan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap faktor penyebab gangguan kesehatan atau penyakit lingkungan kerja dan perusahaan. Di dalam hygiene perusahaan, terdapat beberapa tenaga hygiene perusahaan, yaitu dokter perusahaan, yaitu memimpin pelayanan kesehatan, ahli dan pelaksanaan operasional hygiene perusahaan, yaitu ahli yang mempunyai latar belakang dan pengalaman yang cukup untuk mempraktekkan dalam perusahaan, dan kode etik profesi Hiperkes, yaitu norma yang disepakati oleh Hiperkes untuk menjalankan profesinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua. Tolong luangkan waktunya 5 menit lagi. Kita akan masuk menuju kelompok 11. Ini Bapak tutup ya. Oke, baik. Kita sudahi kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas adik-adik tolong jangan lupa ya. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.